Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Sumampo dengan NIM 4114222039. Di sini saya akan mempresentasikan materi pendidikan agama Islam dengan judul Hukum Islam dan Masalah Kontemporer, Pajak dan Fikih Lingkungan. Pengertian pajak menurut syariat. Pajak dalam hukum Islam merupakan hasil ijtihad para ulama. Dalam syariat Islam, pajak adalah kewajiban yang dapat secara temporer diwajibkan oleh ulil amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat. Jadi daribah bukan zakat. Karena kekosongan atau kekurangan Baitul Mal dapat dihapus jika keadaan Baitul Mal sudah terisi kembali, diwajibkan. Dari paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak dalam hukum Islam merupakan hasil ijtihad para ulama. Pendapat para ulama tentang pajak ada beberapa. Yang pertama, ulama yang berpendapat bahwa pajak itu boleh. Pilihan kewajiban pajak ini sebagai solusi telah melahirkan perdebatan di kalangan para fuqaha dan ekonom Islam. Ada yang menyatakan pajak itu boleh dan sebaliknya. Sejumlah fuqaha dan ekonom Islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan antara lain. Yang pertama, Abu Yusuf dalam kitabnya Al-Kharaj. Yang kedua, Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah. Yang ketiga, Marhinani dalam kitabnya Al-Hidayah. Yang keempat, M. Umer Chapra dalam Islam and the Economic Challenge. Yang kelima, Abdul Qadim dalam Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah. Yang keenam, Syahid Rashid Rida. Yang kedua, ulama yang berpendapat bahwa pajak itu haram. Di samping sejumlah fuqaha menyatakan pajak itu boleh dipungut, sebagian lagi fuqaha mempertanyakan atau menolak hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak selain zakat, antara lain Dr. Hasan Turabi dari Sudan dalam bukunya Principle of Governance, Freedom and Responsibility in Islam menyatakan, pemerintah yang ada di dunia muslim dalam sejarah yang begitu lama pada umumnya tidak sah. Karena itu, para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan. Yang ketiga, alasan ulama memperbolehkan pajak. Yang pertama, Zalum berpendapat anggaran belanja negara pada saat ini sangat berat dan besar. Dengan meluasnya tanggung jawab ulil amri dan bertambahnya perkara yang harus disubsidi. Oleh karena itu, negara harus mengupayakan cara lain yang mampu menutupi kebutuhan perbelanjaan Baitul Mal, baik dalam kondisi ada harta maupun tidak. Yang kedua, Maliki berpendapat karena menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-sarana seperti keamanan, pendidikan, dan kesehatan adalah wajib. Sedangkan kas negara tidak mencukupi, maka pajak itu menjadi wajib. Walaupun demikian, syara mengharamkan negara menguasai harta benda rakyat dengan kekuasaannya. Jika negara mengambilnya dengan menggunakan kekuatan dan cara paksa, berarti itu merampas, sedangkan merampas hukumnya haram. Yang ketiga, Umer Chapra berpendapat, sambil melengkapi sistem pajak, perlu kita memikirkan bahwa sistem tersebut saja harus adil, tetapi juga harus menghasilkan, tanpa berdampak buruk pada dorongan yang bekerja. Tabungan dan investasi, serta penerimaan yang memadai sehingga memungkinkan negara Islam melaksanakan tanggung jawabnya secara kolektif. Yang keempat, pajak dibolehkan karena alasan kemaslahatan umat. Jika kita ikuti pendapat ulama yang membolehkan, maka pajak saat ini memang merupakan sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim. Dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudaratan. Sedangkan mencegah suatu kemudaratan adalah juga kewajiban. Sebagaimana kaidah usul fikih mengatakan dalam Quran Surah Al-Amidi Abu Al-Ahsan, Quran Surah 1440 Hijriah. Integrasi fikih lingkungan dalam kebijakan lingkungan kontemporer. Integrasi fikih lingkungan dalam kebijakan lingkungan kontemporer merupakan upaya untuk menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan dengan kebijakan-kebijakan lingkungan modern yang seringkali berbasis pada sains dan teknologi. Fikih lingkungan, yang merupakan bagian dari hukum Islam, memberikan paduan tentang bagaimana umat Islam harusnya berinteraksi dengan lingkungan mereka.
menekankan tanggung jawab terhadap alam dan berkelanjutan. Prinsip utama fikih lingkungan. Yang pertama, amanah atau kepercayaan. Dalam fikih, alam dianggap sebagai amanah atau kepercayaan dari Allah yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Konsep ini mendorong umat Islam untuk bertanggung jawab dalam penggunaan sumber daya alam dan menghindari kerusakan. Yang kedua, maslahah atau kepentingan umum. Fikih menekankan pentingnya mencapai maslahah atau kepentingan umum yang lebih besar. Kebijakan lingkungan yang diintegrasikan dengan prinsip ini harus bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas, dan tidak hanya kepentingan segelintir pihak. Yang ketiga, ihsan atau kebaikan. Konsep ihsan dalam fikih menekankan perlunya melakukan segala sesuatu dengan penuh kebaikan dan perhatian. Dalam konteks kebijakan lingkungan ini, berarti bahwa kebijakan harus dirancang dengan perhatian terhadap dampak sosial dan ekologis, serta mempertimbangkan manfaat jangka panjang. Yang kedua, implementasi dalam kebijakan kontemporer. Yang pertama, regulasi dan standar lingkungan. Integrasi fikih lingkungan dalam kebijakan kontemporer bisa dilakukan dengan menetapkan standar dan regulasi yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran lingkungan. Pemerintah dan lembaga dapat mengadopsi pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai fikih lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab lingkungan mereka. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan yang mengelola sumber daya alam dengan kebijaksana dapat mengacu pada prinsip fikih lingkungan. Ini termasuk mengembangkan strategi untuk konservasi, pengelolaan berkelanjutan, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien. Yang keempat, partisipasi masyarakat. Mengintegrasikan fikih lingkungan juga berarti melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan. Ini sesuai dengan prinsip maslahah yang mengedepankan kepentingan umum. Yang ketiga, tantangan dan peluang. Meskipun integrasi fikih lingkungan dalam kebijakan kontemporer menawarkan banyak keuntungan, ada juga tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah perbedaan antara prinsip-prinsip Islam dan pendekatan berbasis sains yang sering digunakan dalam kebijakan lingkungan modern. Namun, pendekatan yang logistik yang menggabungkan nilai-nilai agama dengan pengetahuan ilmiah dapat memberikan solusi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, integrasi fikih lingkungan dalam kebijakan lingkungan kontemporer menawarkan cara untuk menggabungkan panduan moral dan etika Islam dengan praktik pengelolaan lingkungan yang modern, menciptakan sinergi antara nilai-nilai spiritual dan kebutuhan praktis dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan. Baik, sekian, terima kasih. Itulah hasil pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.